sekali, 2 kali. Karena kalau ketiga kalinya takut ada setan. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal membawa tema yaitu keresahan perokok pasif dan hubungan dengan ketertiban umum. Topik ini penting banget karena sering terjadi di sekitar kita. Kadang tanpa sadar kebiasaan seseorang bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Betul, kadang orang keluar rumah niat cari udara segar, malah tetap pakai kombok asal perokok rasanya. Cringe ya, tapi nggak apa-apa. Nah, oh ya, di sini juga kita ada 3 pembahasan utama, yaitu kita akan membahas tentang orang-orang yang merokok sambil berkendara, orang-orang yang merokok di transportasi umum, dan pengaruh rokok terhadap lingkungan dan remaja. Dan tentunya pembahasan santai aja, jadi jangan tegang kayak lihat konten matematika sebelum remedial. Kalau remedial pasti ada apa? Kalau kuota bisa sama ujian online itu baru remedi nasional. Di nasional ya tuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita harus tahu dulu ya apa itu perokok pasif. Jadi apa sih sebenarnya perokok pasif? Perokok pasif adalah orang yang ikut menghirup asap rokok dan orang lain walaupun dia sendiri tidak merokok. Alias korban area. Area efek. Iya. Bahaya dong. Nah, banyak orang menganggap asap rokok itu cuma gangguan kecil. Padahal efeknya itu bisa mempengaruhi kesehatan orang di sekitar, Terutama anak kecil, lansia, dan orang yang punya masalah pernapasan. Makanya kalau ada orang bilang santai aja, cuma asap. Iya kalau cuma asap bakso sih nggak apa-apa, nggak masalah ya kan. Nah, kadang yang bikin orang kesel tuh bukan cuma asapnya, tapi situasinya. Misalnya lagi makan, tiba-tiba ada yang merokok dekat kita. Atau di tempat umum yang ramai, orang lain tidak nyaman. Pernah nggak sih kalian ini lagi makan gorengan, terus kena asap rokok, rasanya tuh kayak makan tahu disiram sama laptop bro. Iya lagi. Nah, intinya masalahnya itu berhubungan juga dengan ketertiban umum. Soalnya kita tuh harus bisa menghargai orang lain. Oh ya, kita bakal masuk ke segmen utama, yaitu merokok sambil berkendara. Nah, kenapa sih kita nggak boleh merokok sambil berkendara? Dan juga merokok sambil berkendara tuh bahaya gak sih? Ini sering banget ditemukan, terutama pengendara motor. Dan kadang kayak pegang rokok itu rokoknya itu lebih percaya diri daripada pegang setang. Pegang setang. Kalau berkendara dengan merokok juga bisa berbahaya karena mengganggu fokus. Benar, saat berkendara, perhatian harus fokus ke jalan. Kalau sambil merokok, risiko kecelakaan bisa meningkat. Belum lagi kalau abunya berkebangan ke belakang. Yang di belakang bukan itu touring, tapi diuji ke tanah mata. Matanya sakit ya. Nah, kadang ada juga yang buang puntung rokok sembarangan ke jalan. Itu bisa membahayakan pengendara lain dan membuat lingkungan kotor. Apalagi kalau kena pengendara belakang, rasanya kayak kena meteor di tes hemat. Benar, diskon. Nah, selain itu, ada juga pengendara yang nekat nyalain rokok sambil jalan. Mau jadi pesulap gagal. Padahal ketertiban lalu lintas itu bukan hanya soal mematuhi lampu merah, tapi juga menjaga keselamatan bersama. Nah, benar ya, jalan raya itu dipakai banyak orang. Jadi perilaku yang kita lakukan harus dipertimbangkan agar orang lain tidak terganggu. Kalau mau merokok yang menepi dulu, jangan sambil nyetir. Motor itu kendaraan, bukan ruang santai kafe di pinggir jalan. Mahal. Karena tidak semua orang tahu tahan dengan asap rokok. Nah, jadi sekarang kita bakal ke segmen kedua, yaitu merokok di transportasi umum. Nah, merokok di transportasi umum itu berbahaya nggak sih? Terus Kan Arsenal kalian juara ini, juara liga katanya. iya, juara Premier League ya. Kok bisa juara itu? Oke itu Premier. Hoki menang poin ya. Iya. Terutama
ini juga sering jadi keluhan masyarakat ya, tentang merokok di transportasi umum. Ya, terutama kendaraan penuh, udah sempit, panas, ditambah asap rokok, lengkap penderitaannya. Transportasi umum itu dipakai bersama-sama, jadi kenyamanan penumpang lain harus dipertimbangkan ya teman-teman. Aturan itu dibuat supaya semua orang merasa aman dan nyaman. Kadang ada yang bilang, cuma sebentar, masalah asap rokok nggak langsung hilang kayak mantan pas sudah musuh. Selain kesehatan, ini juga soal etika di ruang publik. Balik lagi kita ke permasalahan kita, yaitu ketertiban umum. Benar, ketertiban umum dimulai dari kesadaran bahwa tempat umum digunakan bersama. Kalau semua orang merasa paling bebas melakukan apa saja, nanti angkot berubah menjadi ruang rapat chaos. Berarti bakal bahaya banget ya. Nah, kita kan nih masih sekolah ya, masih remaja, kita masih berkembang. Jadi aku tuh pengen tahu sih, pengaruh rokok terhadap lingkungan sekolah dan kita tuh apa sih? Sekolah adalah tempat belajar dan berkembang, jadi lingkungan sehat sangat penting. Kalau sekolah penuh asap rokoknya, penuh sama asap rokok, nanti slogan sekolah berubah jadi datang belajar pulang bawa asap. Pulang bokas, bahaya ya. Nah, merokok di lingkungan sekolah juga memberi contoh untuk bagi siswa lain, itu contoh budaya yang jelas. Karena remaja biasanya mudah terpengaruh lingkungan dan teman sebaya. Awalnya cuma penasaran, lama-lama jadi kebiasaan, mirip download game. Awalnya 1, ujung-ujungnya memori HP tinggal 2%. Tinggal 2% belum habis ya. Selain kesehatan, rokok juga mempengaruhi disiplin dan juga citra sekolah. Makanya banyak sekolah menerapkan kawasan tanpa rokok atau pakaian. Dan itu penting banget supaya siswa bisa belajar dengan sangat nyaman. Benar. Nah, kalau lingkungan sekolah sehat, suasana belajar jadi lebih baik. Dan uang jajan bisa dipakai untuk hal lain. Contohnya beli makan, bukan miskin yang akhirnya nggak disalah. Siapa tuh yang sering miskin ya? Belum jelas bukan aku ya. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa kebiasaan merokok di tempat umum bisa berdampak pada kenyamanan dan keselamatan orang lain. Karena itu penting untuk menjaga etika dan ketertiban umum. Intinya sederhana, kalau hidup saling berdampingan ya harus saling menghargai dong. Benar, kalau mau hidup aman, terjaga harus saling menghargai. Oh iya, makan dulu dong jeruknya dong. Oh ya? Aku udah nyiapin jeruk dari makan. Oke, Bet. Kamu tahu nggak sih? Apa tuh? Kata dokter Liverpool itu yang suka marah-marah. Oh iya ya. Yang namanya cipeng itu ya. Iya. Katanya vitamin C membuat tubuh kita kebal dan resisten kepada rokok. Jadi keren banget ya teman-teman kita bawa jeruk ke sini. Karena ternyata jeruk juga membantu tubuh kita melawan asap rokok. Udah sebagai protokol pasif, sepertinya harus nyetok jeruk di rumah biar kita tetap bisa sehat. Oh iya, juga kalau misalnya kita ngerokok terus olahraga, ada dampaknya nggak sih? Sepertinya sih dampaknya itu tubuh kita itu kalau olahraga lebih sakit. Menurut kalian nih, orang yang merokok tuh kenapa sih susah banget berhenti? Karena mengakibatkan kecanduan dari rokok. Jadi di rokok ada zat kecanduan ya? Info yang bagus. Dan juga untuk teman-teman yang masih di bawah umur 18 tahun, untuk tidak merokok ya, kita sarankan untuk tidak merokok karena dampaknya bakal lebih buruk ke depannya. Saya tahu sih, rokok itu sebenarnya memanipulasi diri. Kan katanya rokok itu membuat kita tenang, gitu apa? Tapi itu sebenarnya kita itu mengisap rokok seperti apa? Dari gitu kan menggunakan otot diafragma. Diafragma itu membuat kita rileks dan juga sakit. Artinya yang membuat tenang itu bukan rokoknya tapi kitanya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kalian cari ketenangan jangan merokok, tapi apa? Membuat apa? Kita tuh Melatih otot diafragma kita. iya, melatih. Padahal paparan asap rokok terus-menerus bisa mempengaruhi kesehatan kita loh. Benar-benar.
kalian, di rokok itu ada 7.000 zat lebih kimia. Ada 7.000 lebih zat kimia di dalam satu batang rokok. Itu jelas bahaya banget buat tubuh. Makanya lingkungan sekolah juga perlu terus mengingatkan siswa khususnya tentang pentingnya menjaga pengawasan tanpa rokok. Benar-benar. Tapi tahu nggak sih? Nah, kalau rokok itu bisa membuat insomnia. Insomnia? Iya, iya. Lupa ingatan? Susah- Oh, susah tidur. Oh, iya. Susah tidur. Kamu bayangin combo dari rokok yang 7.000 zat lebih zat kimia digabungkan tidak tidur. Tidak tidur artinya begadang artinya kurang istirahat. Dan juga teman-teman, kurang istirahat itu pasti berbahaya banget bagi tubuh karena akan mengganggu organ-organ kita, mengganggu kesehatan kita dan lain-lain ya. Tahu nggak pas tidur itu kita sel-sel yang mati itu kita diganti sama yang baru. Jadi kalau kurang tidur, sel mati itu akan tetap di situ dan bisa berubah menjadi sel kanker. Benar ya, buat kalian yang belum tahu, kenapa sel kanker itu bisa ada di tubuh manusia? Karena sel kanker itu adalah sel mati tapi yang tidak ingin mati. Makanya mereka berubah jadi jahat. Iya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai merokok ya, berbahaya banget tuh. Makanya kita bisa melakukan hal sederhana seperti tidak merokok sembarangan, bisa menunjukkan rasa peduli terhadap sekitar ataupun masyarakat. Kita benar harus merasa peduli dengan masyarakat. Dan juga tentang ketertiban umum nih, masih banyak orang yang tadi udah dibilang sama Rafa sama Arung bahwa banyak orang yang masih merokok di kawasan tanpa rokok. Yang jelas padahal itu udah ada hukum yang sah, undang-undang yang jelas, dan ternyata mereka masih tidak peduli. Menurut kalian, apakah kawasan tanpa rokok itu sebenarnya tidak berguna atau menurut kalian itu berguna? Sebenarnya itu berguna, sangat-sangat berguna bagi orang yang merokok pasif. Tapi orang yang merokok itu kan gara-gara karbon monoksida, jadi aliran darahnya itu kurang ke otak. Kurang Jadi saya coba otaknya juga itu bisa minus juga ya. Kita. Otaknya minus karena kebanyakan merokok ya. Jadi lucu banget lagi. Kepikiran aja lagi ya jokesnya teman-teman. Emang Raven ini lucu banget ya. Dan juga teman-teman untuk tetap waspada kepada orang sekitar yang sedang merokok. Kalau bisa kalian menjauh dari mereka. Iya, menjauh atau kalian pukulin aja. Pukulin aja. Jelas jangan dipukulin karena ada hukum dan pasti kalian bakal terjerat hukum ya. Dan juga untuk mengakhiri podcast ini apakah Arung ada info lain? Menurut aku, kita tuh harus menghormati orang lain di tempat umum adalah bentuk kedewasaan kita agar jadi tidak bisa orang yang sedang hamil ataupun punya penyakit lain ya kecil tidak kena asap rokok karena bisa merusak salah satu organ. Benar ya. Jadi sekian aja dari podcast sekali dua kali karena yang ketiga kalinya ada setan. Terima kasih sudah menonton kita sampai saat ini dan juga sampai jumpa di lain waktu.